Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Sadaqallahu azim. Tama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Enggak bisa kita hadir di sini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana biasanya datang pertanyaan dari Pak Ruslan. Ya Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, dari mana asal usulnya Sayyid dan Syarif? Setahu kami Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki, berarti Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Sekarang kami mau tanya dengan Ustaz, dari mana asal usulnya Sayyid? Tolong jelas sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ruslan, dia bertanya dari mana asal usulnya Sayyid ataupun Syarif. Sedangkan setahu dia Nabi Muhammad itu tidak punya anak laki-laki. Ya, tidak punya anak laki-laki yang hidup maksudnya. Dari mana asal usulnya Sayyid dan Syarif itu? Tolong jelaskan Ustaz. Ya. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ruslan, saya akan jawab. Sayyid itu itu beda. Kalau kita tidak mempercayai nama Nabi itu mempunyai keturunan, itu sama saja kita juga dengan Ibnu Wail. Pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Ibnu Wail datang ke Masjid Rasul. Lalu dia bicara beberapa menit, dia bicara dengan Rasul. Setelah itu dia pulang. Di perjalanan dia ditanya oleh teman dia, "Wahai Ibnu Wail, dengan siapa kamu bicara?" Dia menjawab, "Dengan Abtar." Dia mengelar Nabi Muhammad itu Abtar. Apa itu Abtar? Kalau di dalam bahasa Arab, Abtar itu adalah hewan yang terputus ekor. Yang dimaksudnya apa itu terputus ekor? Berarti orang yang tidak punya keturunan. Dia sangat senang sekali Nabi Muhammad itu dengan meninggalnya putra Nabi Muhammad yang pertama namanya Qasim. Meninggal, dia sangat gembira sekali karena dia mengatakan Nabi Muhammad tidak punya keturunan. Abtar. Ya, ejekannya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Lalu Allah membela Nabi Muhammad dengan turunlah ayat surat Al-Kautsar yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Apa kata Allah? Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak adalah keturunan. Ya, fasalli rabbika wanhar. Apa itu yang kata? Dan hendaklah kamu solat dan berkorban. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau, dia itulah yang abtar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad tidak punya keturunan, dia itulah abtar, putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin zaman sekarang mungkin ada sisa-sisa Ibnu Wail mungkin. Kalau ada mengaku Nabi Muhammad tidak punya keturunan, abtar, putus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman dari Ibnu Wail dahulunya. Tapi kalau zaman sekarang kalau orang masih yakin, ya terserah. Dah, untuk menjawab pertanyaan dari Ustaz, dari mana asal usulnya mau tahu tentang keturunan Nabi? Ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad keturunannya diperoleh dari pernikahan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Hasil pernikahan itu lah yang banyak keturunan Nabi dari sana.
Ya, dari cucu-cucu Nabi dapatnya dari pernikahan Fatimah. Kalau Fatimah itu putri dia, nikah dengan Ali bin Abu Thalib. Nanti dapatlah setelah nikah mendapat 2 putra, ada namanya Hasan, ada nama Husain. Nanti setelah itu ada nama Zainal Abidin, dan Hasan juga punya putra seterusnya. Itulah yang asal usulnya Sayyid atau Syarif. Kalau Sayyid itu tuan atau penghulu, kalau Syarif itu mulia. Jadi keturunan Nabi Muhammad. Memang zaman sekarang ini banyak orang tidak percaya, bahkan pernah orang mentiadakan kata di keturunan Nabi Muhammad tidak ada di Indonesia, makanya terputus. Ingat itu. Orang yang berkata demikianlah, dialah yang abtar akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang banyak, kemarin itu datang juga orang bertanya, tolong Ustaz, apakah sanggup boleh tes DNA? Sanggup. Dia mengatakan mau tes DNA, betul orang itu Sayyid atau Syarif pakai DNA. Saya mau ketawa saya. Kenapa apa saya tak mau? Karena yang berkata ngomong tuh orang tak tahu apa-apa. Dia bicara tentang DNA, dia tak tahu tentang DNA. Itu kata orang-orang apa? Orang Yunani bilang verbalisme. Dia tak tahu asal usul DNA. Mulai DNA ditemu itu tahun 1920. Sedangkan Ali wafat pada tahun 661 Masehi. Sayyidah Fatimah wafat pada tahun 632 Masehi. Tak ketemu. Kenapa dia berani bilang, mari kita berilmiah? Kalau betul-betul ilmiah, datang saya ke ilmiah. Dia tidak tahu itu apa DNA yang lucu. DNA itu hasil informasi tentang biologis makhluk hidup, tentang gen. Ya, gen orang itu diperiksa, apa dengan anaknya gen itu. Kalau saya tak pas, itu berarti ya, anak itu bukanlah anak dia. Itu namanya nak jelasnya Pak. Karena tahu masalah informasi DNA, nggak tes DNA, dia sendiri tak tahu DNA. Kapan DNA itu keluar? Itu DNA itu kan itu dalam bahasa Yunani itu. Itu ditemu saja DNA itu pada tahun 1920. Ya. Sedang populernya pada tahun 1919. Itu populernya DNA. Jadi kita harus tahu. Jadi asal usulnya apa? Sayyid maupun Syarif dari pernikahan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abu Thalib. Itulah zuriat Nabi sampai sekarang. Ya, itulah zuriat Nabi sampai hingga sekarang. Maka Allah katakan Nabi Muhammad itu punya nikmat yang banyak, itu keturunannya yang banyak sampai hari kiamat nanti ya. Ya, seluruh dunia ada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau ada yang pengen ilmiah, nah datang dengan saya. Oke, boleh kita ilmiah. Ya. Ini berilmiah mau tes DNA di sini, DNA tak tahu. Ya sebut saja. Ngomong-ngomong, tapi buatan ngerti. Ngomong apa tuh buatan ngerti. Nah, jadi kita di sini apa ya? Ingin mau tahu tentang asal usul itu. Inilah keturunan Muhammad dari hasil dari pernikahan Fatimah Zahra dengan Ali bin Abu Thalib. Dah, yang sekarang yang sangat populer masalah apa? Yang disebut sekarang apa ya? Habib. Habib itu orang memanggil Habib. Habib itu sebenarnya Sayyid atau Syarif dipanggil Habib. Habib itu bahasa Arabnya artinya kekasih. Itu aja. Ya, Habib itu kekasih. Habibi, kekasihku. Gitu maksudnya. Jadi kalau apa? Kalau masalah apa? Saya ulangi lagi masa Sayyid. Sayyid ini kalau yang nama laki-laki namanya Sayyid, kalau yang perempuan namanya Sayyidah. Kalau yang laki-laki namanya Syarif, yang perempuan namanya Syarifah. Itu kita harus paham itu. Nah, ini kalau kita paham baru enak bicara. Kadang-kadang orang ini bicara dia sendiri tak paham. Verbalisme, tahu ngomong tapi dia tidak ngerti apa yang ngomonginya, tak ngerti dia. Ya. Boten ngerti. Nah, jadi di situ apa? Kita maklumi. Nah, jadi untuk itu saya jelaskan juga. Jadi sejelas-jelasnya kepada Pak Ustaz, Sayyid itu diperoleh dari pernikahan Fatimah Zahra dengan
Ali bin Abu Talib. Inilah yang banyak-banyak keturunannya Sayyid maupun apa? Saripah atau apa? Sayyidah itu kalau yang perempuannya, atau Sarif yang laki-laki juga dari keturunan Rasulullah lewat rahimnya Fatimah Zahra dengan Ali bin Abu Talib. Nah, jadi pernikahan Ali bin Abu Talib dengan Fatimah Zahra, maka lahirlah para syahid-syahid dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sini saya menyampaikan juga bagi kalau yang masih ragu tentang tentang nasabnya Rasulullah, nanti berhadapan saja yang jelas dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nanti bisa antum berhadapan dengan Rasulullah, berarti antum tidak menyetujui bahwa Rasul itu punya keturunan. Tapi Allah katakan Rasul punya keturunan, itulah yang diperoleh dari rahim Fatimah. Antum tidak mau, silakan ya. Nanti berhadapan dengan Allah. Nanti anak lapor juga dengan Rasulullah nanti. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu ya. Insyaallah. Nah, jadi ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.